Selanjutnya yaitu wujuhul qiraati. Setelah kita bahas tadi tentang sisi balawah di dalam surah Al-Fatihah, selanjutnya adalah sisi qiraat, cara baca. Tentu cara baca ini semuanya mutawatir dan dibenarkan, bukanlah bacaan yang syadzah, yang melenceng, bukan. Atau mungkin karena keterbatasan ilmu kita, karena kita hanya dipelajari satu qiraah saja, sehingga ketika mendengar qiraah yang lain kaget kita dan menganggapnya itu sesat. Jangan. Kita hanya belajar satu qiraah saja, qiraah Warsh satu misal. Kemudian ketika mendengar qiraah yang lain, Ibnu Katsir, Kumbul, ataupun apapun itu, menganggap oh ini sesat, ini tidak ada baca kayak gini, salah. Maka penting kita ketahui ini. Awalan qara'al jumhuru alhamdulillahi bidhammi dalil hamdi, alhamdu dibaca alhamdu, itu jumhur. Wa qara'a Sufyanu ibni Uyainata alhamdulillah, dibaca nasab bin nasbi. Qala Ibnul Ambari wa yajuzu nasbuhu 'alal masdari bitaqdiri ahmadullah. Jadi dibaca nasab karena ia menjadi maf'ul mutlak dari ahmadullah yang dibuang. Ahmadullah alhamda atau hamdan. Qala Abu Hayyan wa qira'atul raf'i amkanu fil ma'na. Sedangkan membaca dengan dibaca rofa ini lebih memungkinkan dari sisi makna. Walihada ajma'u 'alaiha as-sab'atu, sehingga alhamdu yang dibaca rofa ini menjadi ijma', menjadi kesepakatan para ulama ahli qiraat 7. Yang 7 itu. Nah, kita mengenal ada qiraah sab'ah. Qiraah dari 7 imam. Li'annaha tadullu ala thubutil hamdi wastiqrarihi lillahi ta'ala. Karena ini menunjukkan bahwa pujian itu sifatnya thubut, tetap, wastiqrar, dan terus menerus lillahi ta'ala, bagi Allah. Tidak temporal, tapi ia sifatnya tetap. Rofa itu biasanya menunjukkan sesuatu yang konsisten, tetap. Itu rofa. Makanya ia termasuk sebagai harokat yang kuat. Harokat yang kuat. Fayakunu qad akhbara bi anna alhamda mustaqirrun lillahi ta'ala. Atau terkadang redaksi alhamdu di sini juga memberikan kabar kepada kita bahwa ikrar atau pernyataan pujian itu bukan hanya datang dari dirinya sendiri, melainkan juga datang dari yang lainnya. Hamidahu wa hamida wairuhu. Selain Allah juga memuji dirinya sendiri, ternyata pujian itu datang dari selain Allah, dari makhluk-makhluknya.
Biasanya kan kita berdoa kalau dalam arti bahasa Indonesianya, ya Allah, kami berdoa seraya memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji dengan sifat-sifat yang bagus, dan kami pun juga mengikuti pujian-pujian itu. Kan begitu biasanya kalau kita berdoa itu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa pujian yang disematkan, yang dilontarkan, yang dialamatkan kepada Allah itu juga datang dari para makhluk. Artinya para makhluk mengakui pujian itu. Beda dengan makhluk itu sendiri. Terkadang para makhluk ini mereka haus akan pujian, sehingga mereka ya memuji diri sendiri. Contohnya Fir'aun memuji diri sendiri. Ketika orang lain tidak memuji Fir'aun, maka dia akan memberikan siksa. Itu kan maksa gitu loh. Ingin mendapat pujian tapi maksa. Kalau Allah tidak. Thaniyan qara'al jumhuru rabbil alamin bikasril ba'i wa qara'a Zaidun ibni Aliyin rabbal alamin bin nasbi 'alal madhi. Dibaca Rabba, Zaid bin Ali membaca Rabbal alamin dengan dibaca nasab. Kenapa? Di situ ada fi'il fa'il yang dibuang, yaitu amdahu, saya memuji. Amdahu Rabbal alamin, sehingga Rabba di sini menjadi maf'ul dari amdahu. Amdahu, saya memuji Rabbal alamin, ing pengirani. Wahiyya fasihatun, dan ini ya benar. Laula khafdus sifati ba'daha kama nabba alaihi Abu Hayyan wa ghairuhu. Andai saja tidak ada kalimat setelahnya yang berupa khafat, yaitu al-alamin, ar-rahmanir rahim. Andai saja tidak ada itu, al-alamin, ar-rahman, ar-rahim, maka pembacaan Rabba ini menjadi fasohah, jadi benar, sesuai. Alhamdulillahi Rabba, dengan catatan di situ ada fi'il fa'il yang dibuang, yaitu amdahu. Amdahu Rabba. Qala al-Qurtubi yajuzur raf'u wan nasbu fi rabbi. Boleh dibaca rafa, boleh dibaca nasab. Rabbul alamin, Rabbal alamin. Fan nasbu 'alal madhi. Dibaca nasab karena tujuannya adalah untuk memuji. Amdahu Rabba. Warrafu 'alal qat'i, dan dibaca rafa untuk menunjukkan kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti, tidak diragukan lagi, ia adalah Rabba, Rabbu, Tuhan, Rabbul alamin. Sehingga dalam kata Rabbun di sini bisa dibaca 3. Rabbil alamin, Rabbal alamin, Rabbul alamin, dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tsalitsan qara'al jumhuru maliki yaumiddin ala wasni fa'il malik. Jadi mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Ini jumhur, rata-rata seperti itu. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Ibnu Umar wa Abu Darda maliki bi fathil mim ma kasril lam.
Ibnu Katsir, Ibnu Umar, Abu Darda membaca dengan mim pendek. Maliki, Maliki, Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin itu jumhur. Kita bacanya juga seperti itu. Maliki yaumiddin. Apa perbedaannya? Dari sisi makna nanti. Dari sisi makna akan berbeda. Qala Ibnul Jauzi wa qira'atu Maliki azharu fil madhi. Pembacaan secara pendek Maliki ini lebih jelas dari sisi pujian. Karena kan konteks dari awal kita sedang memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kan pujian semuanya. Maliki yaumiddin. Nah, kata Malik ini lebih memuji daripada Malik. Kenapa? Lianna kulla malikin malikun. Karena setiap raja pasti mempunyai, pasti memiliki. Nah, kalau Malik itu artinya yang mempunyai. Tapi kalau Malik itu adalah raja. Malik itu adalah raja. Setiap raja pasti memiliki. Pernah nggak sampai menemukan raja miskin? Tidak ada. Raja itu kaya-kaya. Rata-rata memiliki semua yang diinginkan. Mau punya mobil banyak, bisa raja itu. Mau punya istri banyak bisa. Kenapa? Raja bebas. Walaysa kulli malikin malikan. Dan setiap yang memiliki itu belum tentu dia menjadi raja. Banyak orang-orang kaya tapi dia bukan raja. Punya mobil banyak bukan raja. Artinya dari sisi makna, kalau Malik itu lebih mengena pujiannya daripada Malik. Sehingga nanti ketika sampai pergi ke Mekah, ada orang yang baca pendek Maliki yaumiddin. Sampai jangan mufarokoh. Wah, ini kok bacaannya seperti itu, salah ini. Akhirnya sampai mufarokoh, memisahkan diri. Jangan. Itu benar itu. Dianggap tidak benar karena kita tidak punya ilmunya, ta'oning ya. Sehingga itulah problem orang yang tidak mengetahui, ngopinya kurang jauh ya, kurang kental, sehingga sering menyalahkan. Itu problem orang yang tidak tahu. Apalagi dia menganggap bahwa pengetahuan yang ia miliki sudah cukup. Dianggap sudah cukup, sudah alim sudah. Sehingga itu dia akan cepat memvonis orang lain salah, memvonis orang lain bid'ah, sesat dan seterusnya. Kenapa? Ilmunya tidak cukup, kopinya kurang kental, ngopinya kurang adoh. Maliki yaumiddin, benar, tidak apa-apa. Tapi kalau sampean di sini jangan. Sampean karena sudah tahu ilmu tentang ilmu qiraat, sampean kemudian ngimami di kandang tepus atau di rumah sampean di mana lah ya. Kemudian sampean coba praktekkan ini di tempat sampean. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kayak gitu-gitu. Heran orang-orang itu nanti. Oh, ini kok ustazah dari Syarifuddin mak sesat ini. Kayak gitu akhirnya. Jangan membuat sesuatu menjadi runyam gara-gara perbedaan-perbedaan itu. Tidak usah menampakkan bahwa sampean itu alim, pinter ilmu qiraat atau apapun itu, kemudian menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Qala Ibnul Ambari wa fi Maliki khamsu qiraatin. Dalam kata Malik itu ada 5 macam qiraat. Maliki ini yang paling banyak. Maliki dibaca pendek. Malki, Maliki, Malak. Tapi yang paling masyhur 2 itu, Maliki sama Maliki. Rabi'an qara'al jumhuru iyyaka na'budu bi dhammil ba'i
na'budu. Jumhur membaca ba-nya dibaca dhammah, na'budu. Wa qara Zaidun wa qara Zaid bin Ali na'budi bi kasri nun. Bi kasri nun ni'budi iyyaka ni'budi nunnya dibaca kasrah, ni'budi. Wa qara al-Hasan wa Abu al-Mutawakkil iyyaka yu'badu bi dhammil ya, ya-nya dibaca dhamma, wa fathil ba, dan ba-nya dibaca iyyaka yu'badu, hanya kepada engkau yu'badu, yang disembah yu'badu. Kalau yang jumhur kan na'budu, berupa mutakallim ma'al ghair, na'budu, kita menyembah. Dan itu pun mabniun alal fa'il, atau apa namanya, mutaaddi. Khamisan, qara'al jumhuru ihdinas siratal mustaqim bis-shadi wa hiya lughatu Quraisyin. Sirat pakai shad, ini bahasanya orang Quraisy. Wa qara'a Mujahidun wa Banu Mahisin as-sirat pakai sin. Asalnya memang as-sirat. Kata sirat itu asalnya dari as-sirat, kemudian dirubah karena memang as-sirat itu susah menurut orang Arab. Sirat susah, maka diganti menjadi as-sirat. Nah, ada yang baca as-sirat, itu juga benar, tapi bukan pembacaan jumhur. Ada juga orang imamin baca Al-Fatihah, menurut kita aneh. Kenapa aneh? Karena memang orangnya aneh, bukan karena dia tahu ilmu qiraat, bukan, tapi memang aneh. Ada yang kayak gitu. Maka kalau pembacaannya aneh karena memang dia tidak tahu, jangan jadikan imam. Karena persyaratan menjadi imam yang pertama itu adalah aqra'ahum, yang paling fasih bacaannya, yang paling ngerti. Makanya sampai di sini ikut ada namanya UTQ. UTQ itu dalam rangka untuk kita memfilter supaya santri-santri ini bacaannya benar. Kenapa? Karena paling nampak kalau santri itu kan pasti disuruh ngimami, pasti itu sudah. Entah di musholla atau ya buat keluarganya sendiri. Maka yang dilihat itu adalah bacaannya. Kalau bacaannya salah, ya tidak bisa. Qala al-Farra'u al-lughatu al-jayyidatu bis-shadi wa hiya al-lughah al-fusha. Dengan shad as-sirat itu adalah bahasa yang fusha, bukan pasaran. Fusha itu resmi. Wa amatul Arab, sedangkan orang Arab secara umum yang ammiyah itu berarti umum dah. Yaj'aluna hasinan, mereka menjadikan shad ini as-sirat menjadi sin, as-sirat. Faman qara'a bis-sini fa'ala aslal kalimati, barang siapa yang membaca dengan sin maka ia telah mengikuti asal kalimat. Sirat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa man qara'a bis-shadi, dan barang siapa yang membaca dengan shad fali annaha akhafu 'alal lisan, karena membaca dengan shad menurut orang Arab, sekali lagi menurut orang Arab itu lebih ringan. Sirat, as-sirat. Jadi yang menjadi patokan itu mereka, bukan kita.
Mungkin bagi mereka susah, bagi kita gampang. Atau sebaliknya, bagi mereka gampang, bagi kita susah. Sona, asluhu sawana. Kenapa kok tidak sawana saja gitu kan? Kayak gitu-gitu. Kan kita gampang saja, sawana, nggak ada susah-susahnya. As-sirat, tidak ada susah-susahnya. Tapi bagi mereka ya susah. Dan karena ini adalah bahasa mereka, ya kita juga ngikuti. Jangan buat kaidah sendiri. Makanya ada namanya simai, berdasarkan pendengaran. Bahasa itu berdasarkan pendengaran juga. Yang kita dengarkan begitu ya dari sono ya kita terima seperti itu. Jangan memodifikasi sendiri. Wah ini tidak cocok ini dengan mood saya, diganti akhirnya. Tidak bisa. Ya kalau begitu caranya sampean bikin bahasa sendiri. Ini seputar tentang qiraat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kita pelajari ini dalam rangka supaya kita tahu keragaman qiraat. Sehingga kita tidak kaget kalau ada qiraah-qiraah yang berbeda. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tidak akan kaget dan tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Kenapa orang gampang menyalahkan orang lain? Yaitu ilmunya belum nyampe. Makanya toleransi kemudian tasamuh itu akan tercipta apabila diiringi dengan keilmuan yang mantap. Itu pasti. Keilmuan yang mantap maka dia akan tercipta toleransi. Contohnya ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau itu tidak kunut subuh. Padahal kalau Imam Syafi'i kan kunut. Tapi ketika beliau berada sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut. Kenapa? Karena ihtiraman. Karena beliau ini memuliakan gurunya secara tidak langsung. Gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Jadi semuanya 4 mazhab itu semuanya guru murid. Tapi beda-beda dalam hal pendapat. Sesuai dengan pemahaman mereka terhadap hadis, terhadap Al-Quran. Kemudian juga letaknya berbeda, kondisi sosialnya berbeda, maka menghasilkan hukum yang berbeda pula. Makanya Imam Syafi'i itu punya 2 qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau berada di negara-negara Syria, ini melihat sosiokulturnya seperti itu, maka hasil fatwanya seperti itu. Ketika pindah ke Mesir, maka kemudian beliau berubah pendapatnya, padahal dalam permasalahan yang sama. Bukan meralat, bukan, tapi karena memang kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Makanya setiap dokter itu tidak langsung memvonis satu penyakit dengan perlakuan yang sama, tidak. Yang A datang, sakitnya sama sebenarnya, sama-sama sakit flu. Diperiksa sama dokternya. Oh, ternyata kemudian setelah diperiksa dia hanya dikasih obat saja. Selesai. Datang lagi si B, sama juga flu, diperiksa. Nah setelah diperiksa ternyata mengharuskan dia harus disuntik. Akhirnya dia dikasih obat sama dikasih suntikan. Loh ini kok berbeda? Ya berbeda karena tingkat ininya juga berbeda meskipun sama penyakitnya. Fatwa juga seperti itu. Fatwa itu terkadang berbeda. Lihat dari situasi dan kondisinya. Maka kita semakin banyak ilmu, maka semakin toleransi kita. Sebaliknya, ilmunya sedikit, tapi merasa sudah cukup, maka yang akan terjadi adalah dia akan gampang menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari 2 bab, yaitu tentang sisi balaghah yang pertama, kemudian yang kedua sisi qiraat di dalam surah Al-Fatihah ini menambah pembendaharaan keilmuan kita
sehingga kita lebih toleran, lebih tasamuh dalam menjalankan keagamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca.